Bang Andre, satu lagi saya minta konfirmasi. Dan saya rasa saya perlu speak up. Satu lagi saya minta konfirmasi, Bang Andre. Karena saya cinta timnas saya tidak ingin cinta timnas saya diobok-obok dan dikuasai oleh satu kelompok saja. Timnas ini milik Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita ingin timnas ini berjaya, gitu loh. Baik, Bang Andre, saya minta satu konfirmasi lagi. Pada saat timnas Indonesia bertandang ke Jepang dan kita menelan kekalahan telak dari Jepang, apakah ada persiapan serius di sana atau justru malah nggak tahu apakah jalan-jalan? Yang saya tak, ya akan teman-teman bisa lihat di media sosial waktu itu sebelum pertandingan kan banyak kan pemain-pemain kita banyak kan foto-foto di mana-mana. Tapi yang menariknya setelah pertandingan juga pelatih kita liburan ke Kyoto. Kan sempat viral itu saya sampaikan, Patrick Kluivert habis pertandingan dia langsung liburan ke Kyoto. Itu kan sempat saya kritik itu. Tapi waktu itu kan saya diserang terus. Saya bilang Patrick Kluivert itu pelatih Tarkam. Kenapa pelatih Tarkam? Karena pelatih yang datang hanya saat mau main, gitu loh. Dulu saya dikritik, ini karena marah, karena Arhan nggak masuk DSP. Nah, padahal faktanya kan dari sekarang baru orang sadar, oh iya ya, kenapa Patrick itu hanya datang, dia kan pelatih timnas Indonesia. Seharusnya dia lebih banyak di Indonesia daripada di luar negeri untuk memahami kultur sepak bola Indonesia dan juga melakukan briefing kepada seluruh pelatih baik di Liga 1 dan Liga 2. Supaya filosofi sepak bola Patrick Kluivert itu bisa diterapkan untuk mendukung perkembangan timnas. Ini kan tidak dilakukan oleh Patrick Kluivert. Nah, dulu saya bilang pelatih Tarkam saya diserang. Ini gara-gara Arhan nggak masuk DSP. Itu satu. Yang kedua, waktu saya bilang soal itu, yang kritik-kritik saya, semua hanya dibilang begitu. Sekarang kan masyarakat udah sadar. Apalagi sekarang, di saat harusnya lakukan evaluasi, pulang ke Indonesia, lakukan komunikasi dengan Exco dan PSSI, lalu mempersiapkan FIFA Matchday yang akan kita hadapi 3 minggu lagi loh. Jadi 3 minggu lagi itu ada FIFA Matchday loh. Ya. Nah, ini apakah dia pulang ke Belanda ya tanpa rasa empati untuk bangsa kita? Lalu apalagi kita pertahankan, meskipun mohon maaf dengan segala hormat di dalam internal PSSI masih ada gerakan-gerakan untuk mempertahankan Patrick Kluivert. Bahkan mungkin akan digerakkanlah narasi-narasi bahwa orang yang minta PK out ini ya akan diserang balik gitu. Sebelum ke Bang Akmal, Bang Andre, berarti kita harus pahami juga, memecat Patrick Kluivert tentu ada biaya kompensasi yang kita bayar. Ya, karena setiap saya saja kan 2 kali memecat pelatih juga bayar kompensasi. Memecat pemain di tengah musim juga di luar kontrak ya. Itu biasa. Nah, memang Patrick Kluivert ini kan ada info-infonya. Diduga, ini baru dugaan karena kita belum baca kontrak ya. Bahkan saya dengar ya, dugaan saya, informasi yang saya dapatkan Exco PSSI juga nggak pernah lihat kontrak Patrick Kluivert dan kawan-kawan ini. Nggak pernah lihat kontraknya malah. Kontraknya nggak pernah lihat. Nanti silakan konfirmasi. Saya rasa Pak Sumarji sebagai manajer timnas, kepala BTN dan Exco PSSI belum pernah sampai kita bicara sekarang nih. Saya rasa Pak Sumarji belum pernah lihat kontrak Patrick Kluivert itu. Oke. Nah, dengan kita, karena kontraknya bukan nama federasi, tapi kontraknya saya dengar antara anak perusahaan PSSI namanya GSI dengan Patrick Kluivert. Dan kontrak itu dipegang si S itu. Ya, diduga dipegang si S dan pengacaranya. Ya. Berarti S yang Indonesia dan S yang asing Maroko tadi? Ya, S yang asing dan S Indonesia itu yang lebih tahu. Nah, sebenarnya enaknya dikonfirmasi ke Pak Marji, benar nggak Andre ini ngomong? Atau bohong? Kalau Pak Marji diam, berarti kemungkinan besar saya benar. Baik, Bang Andre. Saya ke Bang Akmal dulu ya. Gampang kok. Kalau saya salah, Mas, saya salah, saya dibantah gitu loh. Pasti ada Exco PSSI itu bilang, ini pernyataan Andre nggak benar. Andre hoax. Nah, dibantah dong saya. Baik. Tapi karena mungkin pernyataan saya hampir 100% benar, jadi sampai sekarang nggak dibantah. Nggak ada bantahan. Saya ke Bang Akmal dulu ya. Bang Akmal, tanggapannya silahkan langsung, Bang. Ya, saya tidak bicara teknik ya, karena pertandingan juga ada selesai. Evaluasi saya lebih kepada masalah etis lah salah satunya gitu kan. Etikanya Patrick Kluivert harusnya pasca pertandingan ini datang ke Indonesia atau kemudian menyampaikan pernyataan di media-media di Indonesia terkait hasil ini, bukan di media Instagram.
atau kalau kemudian tidak bisa di Indonesia, setidaknya diharap sebelum kepulangan masing-masing pemain ke timnya masing-masing, Patrick Kluivert juga etisnya menyampaikan pernyataan pers kepada media Indonesia terkait dengan hasil yang didapat. Baik, izin maaf Bang Akmal, suaranya agak sedikit lebih keras lagi, maaf Bang Akmal. Iya, Patrick Kluivert harus menyampaikan pernyataan pers harusnya, dan itu disampaikan di Indonesia. Kalau tidak di Indonesia, setidaknya sebelum terbang ke negara masing-masing pemain, itu juga ada konferensi pers yang menyampaikan terhadap pertanggungjawaban yang harus dilakukan, bukan kemudian di media sosial atau bahkan di media Belanda. Karena bagaimanapun Patrick Kluivert saat ini adalah pelatih tim nasional Indonesia. Yang berhak mendapatkan informasi lebih dulu adalah media-media di Indonesia. Ini kan kesempatan-kesempatan langka. Media Indonesia punya kesempatan untuk mengkonfirmasi apa yang sudah dicapai dan termasuk penyebab kita gagal ke Piala Dunia dari hasil 2 pertandingan ini. Saya menyoroti soal etika itu. Yang kedua, sudah disampaikan oleh Bang Andre misalnya, harusnya Patrick Kluivert sebagai pelatih, nanti hasil evaluasi ini harus jadi catatan. Harusnya Patrick Kluivert sebagai pelatih ya lebih banyak di Indonesia, berkomunikasi dengan pelatih-pelatih klub Liga 1, Liga 2 tentang program-program yang dia mau jalankan untuk tim nasional, sehingga kemudian selalu mendapatkan feedback dari pelatih klub siapa saja pemain yang sedang perform saat ini yang layak untuk dipanggil ke tim nasional. Itu kan akan memudahkan Patrick Kluivert dan timnya. Yang ketiga, timnya Patrick Kluivert ini banyak banget, 14 gitu kan. Kalau kemudian 14 orang pasca pertandingan semuanya boyongan ke Belanda, ini kan lucu, seperti dalam tanda kutip yang Bang Andre tadi katakan, ini seperti pertandingan tarkam, kumpul semua 3 hari, selesai pulang. Sementara Patrick Kluivert digaji untuk melatih tim nasional Indonesia, harusnya dia lebih banyak ada di Indonesia. Ini evaluasi non teknis yang saya ingin sampaikan. Ya, dan termasuk diantaranya adalah harusnya ya Kluivert setidaknya ada di Indonesia, di kantor PSSI misalnya, menyampaikan hasil yang dicapai termasuk alasan-alasannya. Yang ini ada dari media Belanda menyatakan bahwa Patrick Kluivert menyampaikan bahwa dia tidak tahu sampai detik ini untuk akan terjadi apa ke depannya gitu kan. Nah ini kan menarik gitu kan, masa pelatih kepala tidak tahu ke depannya harus ada tugas apa, sementara Bang Andre itu tadi tahu bahwa ke depan 3 minggu ke depan ada FIFA Matchday gitu kan. Artinya Bang Andre lebih tahu ternyata dari Patrick Kluivert tentang rencana-rencana agenda-agenda tim nasional kita. Nah, catatan-catatan ini yang menurut saya ya membuat kemudian masyarakat semakin terbuka dan semakin kencang meneriakan Patrick Kluivert out. Kenapa? Ya ini kan kesalahan Patrick Kluivert sendiri, termasuk mungkin konsultasi dari agennya yang disebut tadi oleh Bang Andre Sofyan yang dari Maroko itu. Yang menarik juga kan misalnya di bench pemain kok bisa. Baik, Bang Akmal. Ya, sepertinya kita sedikit terganggu. Ya, maksud Bang Akmal itu, saya tambahin. Tambahkan Bang, silakan. Jadi menarik, kenapa di bench pemain waktu Indonesia lawan Australia, Sofyan itu bisa duduk di sebelah head coach, ya, sebelah Patrick Kluivert head coach. Di kursi cadangan lapangan itu. Di bench ya. Sedangkan Pak Marji yang manajer timnas itu duduk di paling ujung di sebelah Kidman. Ini kan menyedihkan betul itu loh. Ya, ini yang berkuasa itu Pak Marji atau Sofyan S itu sama S satu lagi. Jadi S yang satu tuh Sofyan orang Maroko, satu lagi S orang Indonesia. Gitu loh. Baik. Ngomong-ngomong soal Pak Marji, kita simak dulu ya Bang Andre dan Bang Akmal itu. Baik. Pas dia ngomong ini kena sinyal terputus, sinyal. Jadi saya tambahkan, saya udah ngerti maksudnya Bang Akmal itu. Ya, baik. Kita simak dulu ya Bang Andre dan juga Bang Akmal pernyataan Pak Sumarji ini menanggapi gelombang seruan pemecatan pelatih timnas Patrick Kluivert. Kita simak berikut ini. Ya, kalau saya ditanya soal itu, ya, saya akan laporkan itu nanti ke rapat Exco. Ya, saya akan laporkan terperinci. Kekurangannya apa, tentu nanti supaya itu diputuskan dalam rapat. Itu tadi pernyataan dari Pak Sumarji. Kembali saya ke Bang Andre. Pak Sumarji menyampaikan beberapa hal yang secara mungkin menggunakan perasaannya yang kecewa begitu. Termasuk tentang saya akan sampaikan semua, bukan semuanya ke Exco, supaya tidak lagi ada keputusan yang salah. Kemudian supaya kita ada harga dirinya begitu. Apa maksud Pak Sumarji di sini? Jadi kalau Anda lihat pernyataan Pak Marji pertama,
Anda pernah nggak lihat Pak Marji semarah itu? Nggak pernah kan? Ya itu satu. Yang kedua, dengan dia akan buka bahwa Patrick Kluivert itu gak layak lagi jadi pelatih timnas. Itu dari bahasa tubuhnya terlihat. Lalu yang kedua, lihat dong di belakang Pak Marji itu siapa? Pernah nggak Pak Marji itu konferensi pers di depan, di belakangnya esko pemilik suara yang akan mengambil keputusan nasibnya Patrick Kluivert. Itu di belakang itu lengkap itu. Ada berapa orang esko itu? Jadi itu pesan bahwa mayoritas esko akan memutuskan Patrick Kluivert akan dipecat. Nah, kapan rapat eskonya? Nah, ini lagi ada tarik menarik nih, saling ulur ya. Kalau mungkin yang ingin mempertahankan Patrick Kluivert, rapatnya diulur dulu nih, supaya bisa lobby dulu, mungkin ya. Ya, karena menurut saya kalau melihat situasi yang begitu panas, lalu kencangnya di media sosial, seharusnya kan PSSI melihat, federasi melihat aspirasi masyarakat mayoritas rakyat Indonesia apa, menginginkan PK out gitu loh. Masa federasi masih keras kepala sih untuk mempertahankan Patrick Kluivert gitu loh. Bang Andre, maaf saya potong. Pak Marji juga bilang begini, bahwa dia merespon apa yang dilakukan Justin Hubner, dia bisa salah dan dia bisa benar. Salahnya adalah mengapa dia mengupload curhatan hatinya itu ke media sosial. Benarnya adalah itu bentuk patriotik dia. Nah, berarti yang dicurhatin sama Justin Hubner tuh benar soal susunan pemain itu? Ya, ya sudah lah, susunan tanya Pak Marji sekarang. Pak Marji dapat DSP 23 pemain itu kapan itu? Saya dengar DSP itu harus lewat duet S itu dulu. Duet S Maroko dan S Indonesia dulu. Saya dengar ya. Nanti sudahlah, yang kita omongin ini pasti dibahas di rapat esko itu. Percayalah. Dan saya sampaikan apa yang saya dapat dan saya sampaikan dalam hari ini ya, ini informasi ini saya dapatkan dari orang dalam PSSI semua yang sudah tidak puas dengan kinerja Patrick Kluivert, yang ingin Patrick Kluivert ini dipecat, tapi masih ada elit dan petinggi PSSI yang ingin mempertahankan Patrick Kluivert. Itu fakta juga. Soalnya jadi ini terjadi pertarungan nanti di exco itu. Soalnya saya merasa sebagai supporter sepak bola merasa di prank juga gitu Bang Andre. Kan kalau di bawah Patrick Kluivert ini kan kita menang dari Bahrain, Cina, ada banyak pengamat yang membahas tentang formasi strategi Kluivert, dan juga ketika kalah kita evaluasi ini arahnya seperti apa. Berarti itu semua kalau yang Anda sampaikan benar, datang latihan nggak lama, terus nggak terlalu responsif dan strategi, berarti semua itu pengamatan kita soal strategi omong kosong dong. Bang Andre. Jadi gini, Yud, yang saya omongin tadi soal tidak ada latihan taktikal, game plan dipersiapkan secara matang, itu saya dapat dari orang PSSI sendiri yang hadir dan menyaksikan latihan di Arab Saudi gitu loh. Nah, nanti yang saya sampaikan ini nanti akan dibahas di rapat exco. Kenapa saya bocorkan dulu ini? Supaya publik tahu inilah realita dari dalam tanda kutip kualitas pelatih terbaik yang diagung-agungkan oleh federasi. Gitu loh. Soal ini ya, Bang Andre, ya, ada yang sengaja supaya nanti nggak ada lagi pundit-pundit. Gini, kenapa saya bocorkan ini? Supaya tidak ada narasi lagi dari pundit-pundit Belanda yang selalu membela, pokoknya dari Belanda maha benar Belanda dengan segala Belandanya gitu loh. Kan ada narasi-narasi terus itu loh. Jadi supaya publik tahu ini fakta di lapangan itu nggak ada latihan taktikal itu, latihan game plan itu nggak ada. Nah, pembahasan taktik itu hanya berapa menit, berapa saat sebelum pergi ke stadion gitu loh. Tapi nggak ada diterapkan bikin game plan, bikin strategi, lalu ada simulasi di lapangan tuh nggak ada. Nggak ada ya. Nah, silahkan dikonfirmasi ke Pak Marji sebagai manajer timnas, silahkan dikonfirmasi kepada official yang hadir di situ, dan juga kepada pemain-pemain timnas kita yang ada main di Liga 1 ini kan banyak bisa dikonfirmasi oleh wartawan. Kejar aja tuh pemain-pemain kayak Rizky Ridho, siapa lagi, Egy Maulana, kakak Ricky Kambuaya. Bener nggak omongan Andre itu atau Andre bohong? Kan gampang. Nanti kami coba kejar ke sana Bang Andre. Kalau yang soal pemain pura-pura cedera tuh bener nggak tuh Bang Andre? Bohong dibantah aja gitu loh. Ya Bang Andre, yang soal pemain itu gimana Bang? Apa gimana? Yang soal pemain katanya ada yang pura-pura cedera tuh bener nggak tuh Bang?
Ya, jadi gini, saya dapat informasi soal ini di waktu saya ke Korea. Jadi saya dapat informasi ada pemain yang memang waktu tanding lawan Cina itu pura-pura cedera. Pokoknya jaga badan lah, minta dikeluarkan karena dia akan menghadapi pertandingan besar setelah lawan Cina membela timnas. Dan ini dia bisikkan kepada salah satu pemain timnas kita yang lokal. Nah, pemain timnas yang lokal ini melaporkan hal itu kepada Coach Shin. Gitu loh. Nah, dan yang perlu saya sampaikan, saya mendapat cerita itu waktu saya lagi di Korea. Berapa bulan yang lalu ya? 2 bulan yang lalu ya? Nah, waktu saya ke Korea, ke Seoul, ketemulah saya dengan Coach Shin dan JJ. Makanya saya tahu cerita itu. Gitu loh. Nah, dia kan paham kan, saya tahu dapat informasi dari mana kan, soal yang waktu pemain itu. Nah, kalau yang tunjuk-tunjuk itu, Sintayong keluar atau saya yang keluar, nah silahkan dikonfirmasi ke Pak Marji dan dokter timnas. Baik. Dokter Afan ya. Nah, apakah betul Andre bohong? Nah, kalau memang bohong kita uji aja pakai lie detektor bisa, sumpah di atas Al-Quran bisa, gitu loh, gampang kok menguji kebenaran. Jadi jangan sampai. Ini tujuan saya kenapa bicarakan itu, karena saya cinta timnas. Saya tidak ingin ada orang yang merasa lebih besar daripada timnas Indonesia. Baik. Gitu loh. Baik. Aduh, sayang sekali waktu kita terbatas lagi. Oke lah, saya ke Bang Akmal. Terakhir Bang, gimana Bang? Kita kan ingin timnas maju nih. Tapi dengan informasi-informasi yang Bang Andre sampaikan ini, kita butuh pembuktian dan juga hasil dari Exco. Wah, kayaknya nggak kemana-mana nih Bang Akmal. Ya, jangan khawatir tim nasional kita nggak kemana-mana. Yang pasti evaluasi Pak Marji tadi sudah sampaikan akan buka-bukaan semua. Dan separuhnya sudah disampaikan oleh Bang Andre Rosadi bocoran-bocorannya. Tinggal bagaimana nanti PSSI mengambil keputusan apakah tetap mempertahankan Sintayong, mempertahankan Patrick Kluivert, kemudian juga ada usulan mengembalikan Sintayong seperti halnya Ivan Kolev dulu pernah kembali setelah dipecat balik lagi, kemudian Albert Riedel juga seperti itu gitu. Atau kemudian memecat Patrick Kluivert dengan kompensasi yang tadi disebutkan sekitar 80 miliar harus dibayarkan misalnya. Apakah kemudian PSSI punya kemampuan itu? Saran saya ada beberapa langkah yang pernah dilakukan oleh PSSI mengurangi pengeluaran budget. Seperti misalnya apa yang disampaikan oleh apa yang dilakukan kepada Mochi, pelatih tim nasional putri, pelatih kepala, kemudian gagal akhirnya diberhentikan, diganti posisinya untuk talent Patrick Kluivert dipekerjakan seperti itu. Kalau kemudian PSSI melihat situasinya tidak akan kondusif kalau tetap mempertahankan Kluivert karena tuntutan masyarakat begitu besar. Polypox Day, suara masyarakat adalah suara Tuhan. Kemudian yang kedua, yang harus paling penting adalah apa yang harus dilakukan setelah ini gitu kan. Karena kita kan ke depan menghadapi AFF, menghadapi Piala Asia, bahkan 2030 menghadapi Piala Dunia. Terus melakukan naturalisasi, ini juga PR. Kan mau sampai kapan naturalisasi ini dilakukan? Misalnya kalau di stop pemain-pemain yang ada saat ini, misalnya 35 tahun nanti, kemudian Joy Polipesi sudah 37 tahun. Apakah kita akan terus melakukan endorse lewat naturalisasi atau kita fokus? Juga salah satu evaluasi yang harus dilakukan. Jangan sampai sekarang kita lakukan pada masa atau secara itu menurut saya Patrick posisinya agak sulit untuk dipertahankan. Baik, Bang Akmal. Jadi pilihan paling baik adalah mencari solusi agar tidak bayar kompensasi yang sangat besar. Baik, Bang Akmal dan juga Bang Andre, semoga kita ada kesempatan untuk duduk bareng di sini ya. Kita diskusi dialog soal sepak bola Indonesia ke depan. Intinya adalah semoga Bang Andre, Bang Akmal dan semua pelaku sepak bola di Indonesia ini memberikan informasi fakta yang sebenar-benarnya tujuannya untuk kemajuan sepak bola dan timnas Indonesia semakin berprestasi. Bang Andre, Bang Akmal, terima kasih banyak ya. Assalamualaikum, selamat malam.